Sebelum membahas kudeta Myanmar lebih jauh, pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu apa itu kudeta. Menurut KBBI, kudeta adalah perebutan kekuasaan secara tiba-tiba dan juga secara paksa. Kudeta di Myanmar diawali dengan penahanan pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, dan juga beberapa tokoh senior lain pada 1 Februari. Militer Myanmar yang kuat memicu kekhawatiran tentang kudeta setelah mengancam untuk mengambil alih tindakan atas dugaan kecurangan dalam pemilihan November yang dimenangkan oleh Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi. Pihak angkatan bersenjata yang mendukung oposisi menuntut pemungutan suara ulang dan mengklaim kemenangan yang terjadi sebagai penipuan. Padahal, menurut Komisi Pemilihan, tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut. Puluhan ribu orang telah berkumpul di Naypyidaw. Aksi serupa digelar di sejumlah kota lainnya seperti di kota Yangon. Terdapat puluhan ribu orang untuk melakukan proses menentang kudeta. Namun dikeluarkan aturan di beberapa daerah, yakni penerapan jam malam dari pukul 8 malam hingga 4 pagi dan pembatasan kerumunan hingga maksimal 5 orang di sebagian kota Yangon dan Mandalay serta sejumlah daerah lainnya. Kudeta ini didasari pada klaim militer tentang adanya kecurangan daftar pemilih dalam pemungutan suara. Meskipun Komisi Pemilihan mengatakan tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut, militer mengumumkan pengambil alihan tersebut terjadi karena kegagalan pemerintah untuk menindaklanjuti tuduhan kecurangan tersebut. Militer juga mengatakan pemerintah gagal untuk menunda pemilihan karena pandemi virus corona. Militer mempertahankan tindakannya secara hukum, menggunakan konstitusi yang memungkinkan militer untuk mengambil alih pada saat-saat darurat. Namun, juru bicara Partai Suu Kyi dan banyak pihak luar mengatakan tindakan ini adalah kudeta. Dalam kasus di Myanmar, Menteri Luar Negeri ASEAN mendukung berbagai upaya yang dilakukan pemerintah Myanmar untuk mengembalikan situasi kondusif di rahim Myanmar. Menteri Luar Negeri ASEAN menyatakan keyakinannya demokrasi dan transformasi politik yang berlangsung di Myanmar, termasuk menciptakan kehidupan yang harmonis di antara berbagai komunitas di Myanmar tidak akan berjalan di tempat apalagi mundur. ASEAN sebagai organisasi kawasan di Asia Tenggara telah banyak memainkan peran penting dan mewujudkan proses demokratis bagi negara-negara anggotanya. Hal tersebut dapat terlihat setidaknya dalam menangani kasus di Myanmar. Rezim militer yang telah berkembang di Myanmar sejak 1988 telah menimbulkan aksi protes dan menelan korban ribuan nyawa tidak berdosa. Dunia internasional dengan keras mengetuk pemerintah Myanmar dengan memberlakukan sederet sanksi untuk menekan pemerintah Myanmar. Prinsip non-interference yang dijunjung oleh ASEAN lebih menekan pada pendekatan diplomatik dan kekeluargaan. Pada pertemuan ASEAN ke-42 di Thailand, Perdana Menteri Thailand menekankan bahwa pendekatan software or Asian Way lebih produktif daripada memberikan sanksi kepada Myanmar. Pendekatan Asian Way lebih menitikberatkan pada proses meyakinkan pemerintah berkuasa Myanmar bahwa ASEAN akan terus mendukung langkah-langkah strategis yang dibutuhkan untuk menekan angka kekerasan yang terjadi di Myanmar. ASEAN sendiri lebih menempatkan diri sebagai arena atau forum untuk berdiskusi tentang masalah-masalah yang terjadi dan bukan sebagai aktor utama yang berhak melakukan tindakan kepada negara-negara anggotanya. Salah satu upaya ASEAN adalah menggelar di Asian Interparliamentary Myanmar Caucus atau APMC, komisi khusus yang dibentuk untuk menangani isu Myanmar. Pada pertemuan di Bali, APMC menghimbau Presiden Myanmar Thein Sein untuk melanjutkan tugasnya memajukan proses demokratisasi dan penegakan hak asasi manusia di Myanmar. Myanmar harus mengambil langkah-langkah konkret dan maju menuju perundingan damai dengan kelompok-kelompok etnis yang bersenjata sebagai prasyarat untuk kemajuan demokrasi. Bunyi pers
rilis pertemuan pada 29 November 2011 tersebut, prinsip non-interference yang diterapkan ASEAN selama ini telah menjadikan Asia Tenggara sebagai salah satu kawasan yang memiliki tingkat stabilitas dan perdamaian terbaik dibandingkan kawasan negara berkembang lainnya. ASEAN selain sebagai penegak utama pertumbuhan politik di kawasan, juga mampu menciptakan partisipasi yang aktif dan rasa saling memiliki seluruh anggota. Saya Nifa Santi Iksan akan menjelaskan tanggapan PBB terhadap kudeta militer Myanmar ini. Dewan Keamanan PBB mengecam kekerasan terhadap para pengunjuk rasa, termasuk terhadap perempuan, pemuda, dan juga anak-anak, dan menyerukan agar tentara menahan diri. Dewan Keamanan PBB juga menyatakan dukungannya terhadap transisi demokrasi di negara Myanmar. Dewan PBB juga menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap pengumuman status darurat negara Myanmar pada tanggal 1 Februari dan penahanan anggota pemerintahan termasuk penasihat negara mereka yang bernama Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Dewan HAM PBB juga menyatakan keprihatinannya terhadap penggunaan kekuatan di Myanmar dan juga mendorong dibangunnya kantor HAM di Myanmar. Di sisi lain, Andrews yang merupakan seorang pakar HAM independen yang diberi mandat oleh Dewan HAM PBB juga menyebut tindakan atau klaim kecurangan hasil pemilu tersebut merupakan sesuatu yang tidak berdasar dan konyol, dan mengatakan bahwa pada kebanyakan pemilu, orang-orang menyampaikan keprihatinan mereka, tetapi tidak menggunakan cara hingga menggulingkan sebuah pemerintahan. Dalam menanggapi kudeta tersebut, PBB mengadopsi suatu resolusi yang menyerukan junta militer agar segera membebaskan pimpinan sipil Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint. Resolusi tersebut juga mengkritik penggunaan kekuatan yang tidak proporsional, termasuk penggunaan kekuatan mematikan secara sembarangan oleh angkatan bersenjata dan polisi Myanmar, dan segera menghentikan semua kekerasan terhadap pengunjuk rasa damai dan mengakhiri pembatasan di internet dan juga media sosial. Majelis Umum PBB juga menyerukan pemberhentian aliran senjata atau embargo senjata ke Myanmar dan mendesak militer untuk menghormati hasil pemilu pada November silam. Resolusi PBB ini didukung oleh 119 negara, dengan Belarus satu-satunya yang menentang atau tidak menyetujui, dikarenakan Belarus meminta agar resolusi PBB ini di-voting. Total 36 negara lainnya abstain, termasuk Rusia dan China, yang merupakan dua pemasok senjata terbesar militer Myanmar. Sisanya 37 anggota Majelis Umum tidak memilih. Selain PBB dan ASEAN, terdapat juga organisasi internasional lainnya yang menanggapi kudeta militer Myanmar ini. Lebih dari 200 organisasi internasional, termasuk organisasi HAM yaitu Human Rights Watch dan Amnesty International, mendesak Dewan Keamanan PBB untuk memberlakukan penghentian aliran senjata atau embargo senjata tadi ke Myanmar. Human Rights Watch juga meminta agar sanksi diberikan terhadap Min Aung Hlaing yang merupakan pimpinan kudeta militer tersebut. Mereka mengatakan hal ini merupakan langkah minimum yang perlu diambil Dewan Keamanan PBB sebagai respons terhadap kekerasan militer yang semakin meningkat, dan diperlukan untuk membantu melindungi para pengunjuk rasa dari tindakan kekerasan militer. Selain organisasi internasional, negara kita Indonesia juga menyatakan tanggapannya atau sikapnya terhadap kudeta Myanmar ini. Kemenlu mengatakan bahwa Indonesia ikut prihatin atas apa yang terjadi di Myanmar dan mendesak pihak Myanmar untuk menyelesaikan masalahnya secara inklusif, dialogis, dan mengutamakan kesejahteraan dan keamanan rakyatnya. Indonesia juga menghimbau penggunaan prinsip-prinsip piagam ASEAN, antara lain komitmen pada hukum, kepemerintahan yang baik, prinsip demokrasi, dan pemerintahan yang konstitusional. Indonesia juga dikatakan melakukan inisiatif pertama dengan melakukan shuttle diplomasi atau diplomasi ulang balik dengan mitra-mitranya di ASEAN. Hal ini ditunjukkan dengan dilakukannya kunjungan oleh Menteri Luar Negeri ke beberapa negara di ASEAN seperti Brunei Darussalam, Cina, dan Jepang untuk berkonsultasi tentang penyelesaian isu politik Myanmar ini. Upaya ASEAN
Upaya Indonesia untuk menginisiasi ASEAN juga mendapat dukungan dari sejumlah pihak. Peran ASEAN yang diinisiasi Indonesia ini mendapat dukungan dari Dewan PBB dengan mengeluarkan press statement dan presidential statement setelah kudeta dan tindakan kekerasan militer di Myanmar. Selain Indonesia, ada beberapa negara lainnya di dunia yang menyatakan tanggapan mereka terhadap kudeta militer Myanmar ini. Yang pertama ada Australia. Australia tidak menerima kondisi dan alasan terhadap penahanan Profesor Sean Turnell yang tiba di Yangon, Myanmar sebagai penasihat kebijakan ekonomi pemerintahan Suki. Australia mengupayakan dihentikannya tindakan bersenjata terhadap warga sipil dan menuntut pembebasan Profesor Sean Turnell. Australia juga memberikan pasokan bantuan ke Myanmar terutama terhadap pihak yang paling rentan dan etnis minoritas lainnya. Australia sebelumnya juga telah menjatuhkan sanksi, yaitu embargo senjata ke Myanmar dan sanksi yang menargetkan 5 anggota bersenjata Myanmar. Negara yang kedua ada Malaysia. Kementerian Luar Negeri Malaysia yang bernama Putra Jaya menyerukan kepada Myanmar untuk menyelesaikan sengketa pemilu melalui mekanisme hukum yang ada dan menggelar dialog secara damai. Ia juga menambahkan bahwa Malaysia senantiasa memberi sokongan dan dukungan kuat bagi peralihan demokrasi Myanmar dan proses perdamaian dan juga pembangunan ekonomi yang inklusif. Negara selanjutnya ada Singapura. Singapura juga menyampaikan kekhawatiran terhadap situasi yang ada di Myanmar dan mengamati situasi dengan seksama. Singapura juga berharap para pihak di Myanmar dapat menahan diri, menggelar dialog, dan mencari penyelesaian yang positif dan damai. Selanjutnya ada Thailand. Thailand menganggap bahwa kudeta ini merupakan masalah internal dalam negeri. Selanjutnya ada Kamboja. Sama seperti halnya Thailand, Kamboja juga menganggap bahwa masalah kudeta ini merupakan masalah internal dalam negeri dan tidak menyampaikan keterangan yang lebih lanjut. Negara selanjutnya ada Filipina. Sama seperti halnya Thailand dan Kamboja, Filipina juga menganggap bahwa kudeta ini merupakan masalah internal dan enggan untuk ikut campur tangan. Negara selanjutnya ada China. China berharap berbagai pihak di Myanmar untuk menyelesaikan permasalahan mereka di bawah kerangka konstitusi dan hukum untuk melindungi stabilitas politik dan sosial. Negara selanjutnya ada Inggris. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengacam kudeta dan pemenjaraan tidak sah warga sipil termasuk Aung San Suu Kyi dan mengatakan bahwa suara rakyat harus dihormati dan semua pemimpin sipil harus dibebaskan. Negara yang terakhir ada Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat menyerukan pihak militer Myanmar untuk membebaskan semua pejabat pemerintahan, pemimpin masyarakat, dan menghormati keinginan rakyat sebagaimana tercermin dalam pemilu demokratis pada tanggal 8 November. Menurut juru bicara Gedung Putih, Amerika Serikat menolak setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi negara Myanmar dan akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika tidak menghentikan apa yang mereka lakukan. Halo, nama saya Luika Laurencia Lama Blawa. Saya akan menjelaskan jalan keluar atau solusi dari kudeta di Myanmar. Jadi sebelumnya, dalam mencari solusi kudeta di Myanmar, terdapat hambatan untuk menyelesaikannya. Menurut pakar hukum internasional Hikmanto Juwana, ia mengatakan bahwa komunitas internasional sebenarnya sudah memiliki keinginan untuk menghentikan konflik di Myanmar. Tapi menurut dia, hal tersebut terkendala oleh aturan-aturan yang berlaku dalam konteks hukum internasional. Contohnya seperti ASEAN, terbentur pada Piagam ASEAN dalam pasal 2 ayat 2, di mana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa ASEAN tidak boleh ikut campur urusan dalam negeri anggota ASEAN. Selanjutnya, pakar hukum internasional Hikmanto juga mengusulkan deeskalasi konflik di Myanmar. Ini bisa dimulai dengan adanya utusan Special Envoy. Special Envoy ini nantinya bertugas untuk menemui pihak-pihak yang terlibat sengketa
untuk mengetahui apa yang menjadi permasalahan dan apa yang diinginkan dari pihak yang bersengketa. Dengan adanya special envoy, maka kepentingan-kepentingan dari berbagai pihak yang bersengketa lebih jelas dan pemetaan solusinya pun lebih menjadi mudah. Selanjutnya, dalam pertemuan ASEAN di Jakarta pada April 2021 lalu, disepakati 5 poin konsensus untuk menyelesaikan persoalan di Myanmar, yaitu yang pertama, kekerasan harus segera dihentikan dan semua pihak harus menahan diri. Yang kedua, segera memulai dialog antara semua pihak untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat. Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog. Yang keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan. Dan yang kelima adalah utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu